Halo sahabat Trigama, kembali lagi dengan Trigama Edutainment Channel. Kali ini kita akan membahas seri belajar yang ke-6 mengenai soal-soal persiapan seleksi PPPK di tahap yang ketiga untuk formasi PGSD. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama, jarak rumah Andi dan rumah Budi adalah 220 km. Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi pada pukul 14.00 dengan kecepatan rata-rata 57 km per jam. Pada waktu bersamaan, Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 53 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Nah, jika menemui soal yang seperti ini, cara pengerjaannya adalah dengan cara membagi antara total jarak dan juga kecepatan yang pertama, yaitu kecepatan Andi menuju rumah Budi dan ditambah dengan kecepatan yang kedua, yaitu kecepatan Budi menuju rumah Andi. Jadi untuk total jaraknya 220 km kita bagi dengan 57 km per jam ditambah 53 km per jam, menghasilkan 220 dibagi dengan 110, yaitu 2. Nah, dari total 2 ini kita lihat mereka berangkat pada pukul 14.00. Jadi selang waktu setelah pukul 14.00 itu 2 jam. Jadi 14.00 kita tambah dengan 2 jam dan menghasilkan pukul 16.00. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 16.00. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Bentuk kemungkinan penyelesaian yang benar dari 75 dibagi 25 ditambah 2 dikali 3 adalah. Nah, jika menemui soal yang seperti ini, cara pengerjaannya kita harus menggunakan aturan penyelesaian operasi seperti ini. Yang pertama adalah selesaikan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Jadi jika ada operasi campuran, nanti yang diselesaikan adalah operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Lalu juga selesaikan operasi yang ada di dalam kurung jika dalam operasi campuran ini terdapat angka yang di dalam kurung. Lalu yang terakhir, selesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang terakhir itu adalah operasi penjumlahan ataupun pengurangan, atau simpelnya kali bagi tambah kurang. Jadi yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan atau pengurangan. Langsung saja kita selesaikan. Jadi 75 kita bagi dengan 25, ini kita kerjakan terlebih dahulu menghasilkan angka 3. Lalu ini penjumlahannya ini kita diamkan dulu, kita selesaikan juga yang perkalian. 2 dikali 3 itu 6. Lalu bisa kita hasilkan angka seperti ini, 3 ditambah 6. Jadi jawaban yang benar adalah A, 3 ditambah 6. Yang dikerjakan adalah operasi pembagian terlebih dahulu atau perkalian terlebih dahulu, baru penjumlahan. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita ke nomor 3. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia merupakan pengamalan Pancasila yang mempunyai lambang. Nah, ini merupakan soal PPKN yang dalam seleksi PPPK di tahap yang pertama dan tahap yang kedua kemarin sempat keluar. Jadi ini perlu kita bahas mengenai lambang-lambang yang ada dalam Pancasila. Kita perlu tahu nih, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia ini merupakan sila yang keberapa? Ya, betul sekali. Ini merupakan sila yang kedua. Jadi, jawaban yang benar adalah rantai. Rantai itu merupakan lambang atau simbol dari sila yang kedua. Nah, berikut ada rangkuman mengenai pengamalan Pancasila sila yang kedua. Selain tadi mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap asasi manusia, itu yang pertama selain itu yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap
manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi 10 sikap berikut itu merupakan pengamalan dari sila kedua yang dilambangkan dengan simbol rantai. Gitu ya teman-teman, kita lanjutkan ke nomor yang selanjutnya. Nah, ini nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di atas adalah titik-titik sentimeter. Ini merupakan bangun apa teman-teman? Ya, ini merupakan bangun trapesium. Di sini sudah diketahui di soal. Yang diketahui adalah AB, CD, dan juga DC. Rumus keliling yaitu total seluruh sisi yang ada di trapesium ini. Total seluruh ini kita jumlahkan. Tetapi kita belum tahu nih, BC ini berapa? Karena di sini tidak ada. Nah, untuk mencari BC ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Di sini sudah diketahui bahwa AB itu 8 cm dari sini sampai sini. Sedangkan di sini diketahui CD itu 5 cm. Ini merupakan bentuk persegi panjang. Jadi sisi bawah ini pasti sama dengan sisi atas. Jadi ini saya tambahkan, ini misalnya ini untuk huruf D di sini. Jadi AD ini 5 cm dan sisanya DB ini 8 cm dikurangi 5 cm yaitu 3 cm. Nah, untuk menghitung BC ini kita perlu tahu CD dan juga DB. Kita menggunakan rumus Pythagoras seperti ini. BC kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah DC kuadrat. Atau untuk mencari sisi miring ini kita kuadratkan ditambah dengan sisi yang bawah dan sisi yang tegak di atas ini, yang horizontal dan juga vertikal. Lalu kita bisa masukkan BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat, yaitu ini, DB, ditambah 4 kuadrat, yaitu ini. BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9, dan 4 kuadrat, yaitu 16. Jadi BC kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. BC kuadrat yaitu hasil dari 9 tambah 16 yaitu 25. Jadi BC ini merupakan akar dari 25 karena 25 ini tadi kan masih BC kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan 25. Jadi BC ini sama dengan akar 25. Jadi jawabannya 5. Jadi sisi miring ini merupakan 5 cm atau BC ini 5 cm. Selanjutnya setelah kita mendapatkan sisi BC, selanjutnya kita menghitung keliling dari trapesium ABCD. Nah, untuk menghitung keliling yaitu AB, ini kita tambah dengan BC, kita tambah dengan CD, dan juga kita tambah dengan DA, yaitu seluruh sisi yang dimiliki oleh trapesium kita jumlahkan. AB sudah kita ketahui. Di sini AB yaitu 8 cm, sudah diketahui di soal ya, 8 cm. Lalu BC tadi sudah kita cari yaitu 5 cm, tinggal kita masukkan. CD ini 5 cm. Dan DA ini kenapa bisa kita dapatkan 4? Karena kembali lagi di sini merupakan bentuk persegi panjang, yaitu sisinya 2 sisi sama panjang. Jadi yang sisi atas sama sisi bawah ini sama, dan sisi kanan dan juga sisi kiri ini sama.
Jadi ini kalau di sini 4, di sini sudah pasti 4. Jadi DA ini 4 cm. Lalu kita tambahkan 8 tambah 5 tambah 5 tambah 4 menghasilkan 22 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ke nomor selanjutnya. Diketahui 3 penghapus dan 4 buku tulis seharga Rp14.000 sama dengan 5 pulpen. Jika 2 penggaris dan 3 pensil Rp8.000 lebih kecil dari 3 buku tulis dan pulpen, maka persamaan atau pertidaksamaannya adalah. Nah, untuk mencari persamaan dan pertidaksamaan ini kita harus memisalkan penghapus, buku tulis, pulpen, penggaris, dan juga pensil ini dengan beberapa huruf atau beberapa variabel. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan A itu penghapus, B itu buku tulis, C itu pulpen, D itu penggaris, dan E itu pensil. Lalu tinggal kita masukkan persamaannya. 3 penghapus dan buku tulis itu harganya Rp14.000. Bisa kita tulis ke dalam persamaan yaitu 3A ditambah 4B sama dengan Rp14.000. Lalu di sini juga ada keterangan harganya sama dengan 5 pulpen. Jadi tadi kan pulpen kita misalkan dengan huruf C. Jadi bisa kita masukkan 3A ditambah 4B itu sama dengan 5C. Ini masuk ke persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ketiga, 2D atau 2 penggaris ditambah 3E atau 3 pensil itu menghasilkan berapa? 8.000 lebih kecil dari 3 buku tulis dan pulpen. Maka 3B ditambah C dikurangi 8.000. Itu harganya sama dengan 2D dan 3B. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Lalu kita cari ke dalam opsi. Dari ketiga persamaan ini, manakah yang termasuk ke dalam opsi? Iya, jadi yang masuk ke dalam opsi adalah persamaan kedua, 3A ditambah 4B sama dengan 5C. Itu adalah opsi C. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 3A ditambah 4B sama dengan 5C. Seperti ini ya teman-teman cara pengerjaannya. Baik, sekian, terima kasih untuk pembahasan seri ke-6 Trigama Edutainment kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya karena Trigama Edutainment akan senantiasa menemani teman-teman dalam belajar mempersiapkan seleksi PPPK di tahap yang ketiga. Semangat berjuang dan sampai jumpa di video selanjutnya.